ternyata anak yang mendapatkan omega 3 yang cukup prestasinya lebih bagus dibanding anak yang tidak mendapatkan omega 3 yang cukup. Halo Mams, welcome to Brain Talk bersama dengan Cerebrofort. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ada Dr. Helmin di sini. Kita sapa dulu ya. Halo dokter, apa kabar? Halo Marisa, kabar baik ya. Halo Kita Mams. say hi dulu Mams, apa Hai. kabar nih? Waduh, senang banget hari ini kita bisa ngobrol dengan Dr. Helmin. Kita mau tanya-tanya seputar masalah yang mungkin dialami oleh saya dan juga Mams di rumah ya. Nah, biasanya seringkali nih ya, anak-anaknya kalau lagi belajar, kemudian suka sulit untuk fokus begitu ya. Sedikit-sedikit udah pengen udahan deh, pengen nonton TV atau pengen main game, kemudian sering banget dialami tuh dokter ya. Atau mungkin kalau kayak anak saya nih, aduh capek nih tangannya pegel, pengen istirahat dulu gitu ya. Paling sering dialami, mungkin dokter pernah mendengar juga. Atau mungkin sulit untuk menangkap pelajaran, seringkali udah diajarin 1 kali, 2 kali, kok kayaknya belum masuk-masuk juga gitu ya. Jadi kadang-kadang gregetan sendiri mungkin ya kita jadi orang tua. Tapi tidak perlu khawatir, hari ini kita mau tanya-tanya langsung ya ke Dr. Helmin seputar bagaimana sih supaya anak kita bisa lebih fokus, jangan sampai susah fokus, dan bisa lebih optimal dalam perkembangan pelajarannya. Kita tanya langsung ke Dr. Helmin ya. Dok, sebenarnya apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan perkembangan anak? Oke, Melisa. Jadi kalau kita bicara tentang anak nih, kita nggak lepas dari proses seorang anak itu sendiri. Anak itu kan seorang anak yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang. Kalau bicara tentang bertumbuh, artinya kan ada pertambahan ukuran gitu ya, di sana ada pertambahan jumlah gitu ya. Itu harus dipastikan berjalan dengan baik. Nah sekarang Melisa ajak saya nih ngobrol lebih dalam tentang perkembangan gitu ya. Nah perkembangan itu sendiri lebih ke arah fungsi dari organ-organ yang tadi sudah bertumbuh dengan baik. Nah kalau perkembangannya bagus, seorang anak itu akan bisa lebih mandiri, bisa bersosialisasi, kemudian gerakan-gerakan motorik kasar dan halusnya bisa terkoordinasi dengan baik. Oke, baik. Jadi karena saat ini kita lagi ngobrolin seputar fokus untuk belajar, ini hubungannya dengan perkembangan anak begitu ya. Salah satunya berarti di otaknya ya dokter ya, kalau perkembangannya itu gimana? Ya, jadi untuk menyangkut fungsi-fungsi semua organ, biasanya yang sangat berperan di sana adalah otak ya. Otak itu sentral ya untuk mengatur semua organ di tubuh kita yang bergerak kita sadari maupun tidak kita sadari gitu. Jadi memang bicara tentang perkembangan seorang anak akan sangat erat kaitannya dengan fungsi dari otaknya sendiri. Sebenarnya Mams juga bisa loh cek sendiri perkembangan anak saya ini normal apa enggak gitu ya. Dari Kemkes sendiri ada tuh yang kuesioner yang bisa diisi sekitar 9 sampai 10 pertanyaan tuh. Jadi Mams hanya perlu mengisi gitu ya. Apakah perkembangan dari anaknya itu berjalan dengan baik. Nanti di sana terlihat ada sesuai usianya gitu. Nah usia segini udah bisa apa, segini udah bisa apa gitu ya. Jadi bisa dipantau perkembangan anaknya berjalan dengan baik apa enggak. Oke, jadi bukan katanya-katanya tuh ya. Langsung Jangan, dicek kan suka sendiri. terpengaruh gitu ya, katanya orang tua saya mestinya umur segini udah bisa nih begini ya, katanya tetangga mestinya umur segini udah bisa duduk begitu. Ini nggak katanya-katanya ya, ini betul-betul kuesioner yang dikeluarkan dari Kemenkes sendiri, sesuai apa enggak nih perkembangan anak dari Mams kemudian sesuai dengan umurnya atau tidak. Oke, nah tadi kan kita bahas mengenai perkembangan anak, ini seputar otaknya salah satunya dokter ya. Ini ada hubungannya erat dengan nutrisi pada akhirnya ya. Seperti apa sih peran dari nutrisi untuk mendukung fokus belajar dan konsentrasi anak? Ya, general ya. Jadi semua anak, bahkan anak-anak maupun orang dewasa butuh yang namanya nutrisi. Nutrisi kita bagi 2 gitu ya. Ada makro, ada mikronutrien gitu ya. Kalau makro artinya jumlahnya harus besar gitu ya. Contohnya apa? Karbohidrat gitu ya, sumbernya dari nasi, kemudian ada kentang, tergantung ya. Pokoknya sumber karbohidrat. Selain itu ada protein juga gitu ya, harus ada proteinnya juga, terus ada lemak. Kadang-kadang ya lemak jangan gitu ya. Betul. Langsung khawatir tuh jangan lemak gitu ya. Padahal sebenarnya di antara lemak ini ada lemak yang sangat baik nih untuk anak-anak. Itu dari makronya. Kemudian dari mikro, anak-anak juga sangat butuh yang namanya vitamin dan mineral. Itu biasanya sumbernya dari sayur-sayuran atau buah-buahan gitu. Nah, tadi kalau kita bicara lemak, ada asam lemak omega 3 namanya. Tadi kalau untuk bicara konsentrasi, fokus belajar gitu ya. Karena hubungannya dengan otak gitu ya. Itu sangat penting yang namanya asam lemak omega 3. Seperti itu, Melisa. Oke, baik. Oke, jadi lengkap sekali tuh dokter ya, nutrisi ini terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Salah satunya yang paling penting itu lemak ternyata ya, itu adalah asam lemak omega 3, itu untuk otak kemudian. Ini hubungannya untuk mendukung fokus belajar dan konsentrasi anak tuh seperti apa kemudian dokter? Ya, jadi diketahui dari beberapa penelitian dan banyak penelitian ya, ternyata
sel otak kita itu mayoritas atau komponen terbesarnya adalah asam lemak itu sendiri gitu ya, termasuk di retina mata juga gitu. Jadi kalau sampai asam lemak omega 3-nya nggak ada, otomatis fungsi otaknya juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi sangat fatal ya keberadaan dari omega itu sendiri di sana, seperti itu. Oke, jadi hubungannya itu kemudian ya. Kalau diturunkan lagi kemudian asam lemak omega 3 ini ada dibagi-bagi lagi atau bagaimana tuh, Dok? Ya, jadi sebenarnya omega 3 itu bisa kita dapatkan dari makanan gitu ya. Tapi dalam bentuk omega 3 gitu. Di dalam tubuh dia akan diproses menjadi DHA dan EPA gitu. Nah, makanan-makanan itu nanti akan berubah jadi ada juga yang namanya omega 6, ada omega 3 itu dalam bentuk makanan. Tapi dalam tubuh akan dirubah menjadi AA, DHA dan EPA seperti itu. Jadi itu ya kebutuhan yang dibutuhkan otak kemudian untuk tadi bisa belajar dengan lebih optimal dan juga bisa lebih fokus belajarnya. Nah, kalau kemudian kita bisa sebut tuh ya dokter, kalau anak-anak yang kemudian sulit konsentrasi, fokus belajarnya suka terganggu, jangan-jangan nutrisi otaknya kurang terpenuhi, itu bisa disebut gitu nggak tuh dokter? Oke, jadi kalau kita bicara nutrisi, kita bicara dari faktor biologisnya gitu ya. Jadi dari faktor biologis ini kita perlu memberikan nutrisi yang baik, tadi harus ada omega 3-nya. Seperti itu. Baik. Jadi bisa dicek tuh ya kemudian untuk para moms di rumah kalau mungkin anaknya kok sulit sekali nih untuk fokus konsentrasi belajar. Tadi ya dikit-dikit pengen istirahat, kemudian capek. Jangan-jangan nutrisi otaknya tadi ya yang kurang terpenuhi. Jadi memang tanggung jawab kita nih ya moms ya sebagai orang tua tadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari anak kita. Wah, ternyata penting sekali ya kemudian pemenuhan nutrisi tadi untuk anak sehubungan dengan pendukung fokus belajar dan juga konsentrasi anak. Itu dari asam lemak omega 3 ya dokter ya. Selain untuk hal tersebut, manfaat untuk apa lagi kemudian yang bisa didapatkan dokter? Ya, jadi asam lemak omega 3 di dalamnya termasuk EPA dan DHA gitu ya. Itu bisa selain untuk fokus dalam belajar gitu ya. Dalam pembentukan sel-sel otaknya sendiri dalam masa perkembangan anaknya sendiri itu bisa membantu pembentukan sel-sel otak itu sendiri. Selain itu bisa juga untuk retina mata gitu ya. Tapi penelitian akhir-akhir ini udah makin banyak ya jurnal-jurnal gitu ya, ternyata anak-anak yang diberikan omega 3 yang cukup gitu ya bisa berprestasi lebih baik dibanding anak yang omega 3-nya tidak baik. Oh ya, hubungannya bagaimana tuh dokter? Jadi ada penelitian, anak yang diberikan omega 3 yang cukup dan anak yang tidak tercukupi omega 3-nya, ternyata anak yang mendapatkan omega 3 yang cukup prestasinya lebih bagus dibanding anak yang tidak mendapatkan omega 3 yang cukup. Seperti itu. Juga terkait ke mood ya, ternyata bisa mempengaruhi mood juga. Anaknya lebih, tadi kalau misalnya gampang berubah-berubah, gampang capek segala macam, moodnya bisa lebih bagus gitu ya dibanding anak yang tidak tercukupi omega 3-nya. Seperti itu. Waduh, ini berarti harus kita masukkan kamus perbendaharaan nutrisi yang kita butuhkan untuk anak kita ya. Kemudian ya moms di rumah ya, asam lemak omega 3, tadi ada AA, DHA dan juga EPA. Ada DHA dan EPA. Ini kan menjadi penting kemudian untuk kita sebagai orang tua menyiapkan nutrisinya. Ini bisa didapatkan dari kandungan-kandungan makanan yang seperti apa kemudian dokter? Ya, jadi untuk asam lemak omega 3 sendiri itu bisa didapatkan dari makanan gitu ya. Contohnya adalah ikan-ikan yang ada di laut dalam gitu ya. Contohnya apa nih? Salmon, tuna, makarel gitu ya. Tapi nggak cuma dari ikan-ikan gitu ya, telur juga bisa gitu. Sekarang dari tumbuhan juga ada, misalnya dari biji-bijian, kacang-kacangan bisa didapatkan juga. Cuma ya pada kenyataannya ternyata sulit ya, anak-anak juga susah makan, pilih-pilih gitu ya, nggak suka ikan gitu ya. Dapat juga diperoleh dari suplementasi. Bedanya adalah kalau tadi dari makanan kan dia dapatkan omega 3, omega 6 gitu ya dari tadi makanan-makanan itu. Kalau dari suplementasi biasanya dia sudah dalam bentuk AA, DHA, EPA gitu ya. Jadi nggak perlu diproses lagi gitu ya, udah langsung bisa digunakan oleh tubuh. Seperti itu. Waduh, jadi membantu kita ya, solusi bagi kita juga nih Mam, kalau kemudian anaknya sulit belajar, sulit untuk fokus, tadi bisa ternyata ya kita bantu dengan nutrisi makanan-makanan yang nutrisinya baik, tadi mengandung kandungan omega 3 dan ternyata bisa dibantu dari suplementasi dari multivitamin kemudian. Tapi kemudian nih sehubungan dengan yang dari tadi kita obrolkan ya dokter, kalau anak usia 3-12 tahun ini kan lagi masa-masanya dia belajar begitu ya, entah belajar di sekolah secara akademis atau mungkin di rumah sering juga tuh ya belajar
lihat tanaman, itu kan belajar-belajar juga kemudian ya. Tapi tadi seperti yang kita sebutkan, gampang sekali anak-anak ini terdistract begitu ya, sulit untuk fokus. Apa faktor penyebab anak-anak tadi sulit sekali jadi bisa fokus kemudian, dokter? Ya, jadi untuk jadi fokus, gampang ke distract itu ternyata banyak faktor juga, multifaktorial juga ya. Jadi di sana ada faktor dari kognitifnya si anak itu sendiri. Mungkin dari sisi kognitifnya sendiri dia kurang bisa menangkap nih, ini pelajaran apa sih, ngapain sih gitu ya. Akhirnya kalau ada yang mengganggu dari luar, dia langsung gampang ke distract gitu ya. Selain itu ada faktor dari lingkungannya sendiri, misalnya berisik gitu ya. Padahal dia udah berusaha fokus gitu ya, tapi karena berisik di sekitarnya akhirnya dia ke distract juga. Dan jangan lupa faktor dari kesehatan anak itu sendiri bisa gitu ya. Misalnya anaknya lagi kurang enak badan gitu ya. Kalau dipaksa belajar ya nggak mungkin bisa fokus seperti itu. Dan satu hal lagi mungkin yang Mams harus tahu ya. Setiap anak kan punya metode belajar yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang harus lihat, ada yang harus mendengar gitu ya. Itu juga perlu Mams perhatikan nih. Anak saya nih lebih cocok belajarnya seperti apa. Supaya dia nggak gampang ke distract. Oke. Seperti itu. Baik. Jadi ternyata ada dua hal kemudian harus diperhatikan ya, secara internalnya, dari nutrisinya, bagaimana perkembangan otaknya, dan secara eksternalnya tadi kemudian ya, cara belajar seperti apa, lingkungannya bagaimana, lagi sakit atau enggak. Kalau kita lagi sakit juga malas disuruh belajar ya, dokter ya. Gak usah anak-anak, kita juga malas. Kita juga malas kemudian, jadi memang harus diperhatikan kemudian ya. Terima kasih ya sudah bersama dengan kita ngobrol-ngobrol, Dr. Helmin. Ya, terima kasih. Dan juga terima kasih untuk Mams semua yang sudah menyaksikan perbincangan kita dari tadi. Jangan lupa ya untuk mensubscribe YouTube dari Cerebrovort dan juga follow akun Instagram dan juga TikTok kita. Nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Kita berpisah dulu kali ini ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.